Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Ramda Arif Firdaus dan hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar strategi algoritmik dan pemrograman. Bersiaplah untuk memahami cara merancang algoritma yang efisien dan menerapkannya dalam pemrograman. Langsung aja kita mulai. Pertama, pendahuluan. Materi tentang strategi algoritmik dan pemrograman mencakup berbagai konsep dan teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman secara efisien dan optimal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dasar-dasar algoritma dan struktur data. Yang pertama, algoritma, yaitu instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Yang kedua, struktur data. Cara menyimpan dan mengatur data agar operasi tertentu dapat dilakukan dengan lebih efisien. Struktur data terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur data linear dan struktur data non-linear. Struktur data linear terdapat array atau koleksi elemen yang diakses melalui indeks. Contohnya daftar nama atau nomor. Yang kedua, linked list atau kumpulan elemen yang dihubungkan dengan pointer, cocok untuk operasi insert atau delete yang sering. Yang ketiga, stack, untuk struktur data last in first out, contohnya Ando atau Redo pada aplikasi. Yang keempat, queue. Poin kedua, struktur data non-linear. Terdapat dua poin. Yang pertama, tree, untuk struktur hierarkis dengan elemen-elemen yang disebut nodes. Contohnya struktur file system dan organisasi perusahaan. Poin kedua, graph. Contohnya jaringan sosial, rute peta. Setelah mengetahui dasar-dasar algoritma dan struktur data, kita masuk ke analisis kompleksitas algoritma. Terdapat dua poin. Poin pertama, notasi Big O, untuk mengukur performa algoritma dalam skala besar. Misalnya, O1 itu untuk konstan, tidak tergantung pada ukuran input. ON adalah linear, tumbuh secara proporsional dengan input. Yang ketiga, log n, logaritmik pertumbuhan lebih lambat saat input bertambah besar. Yang keempat, ON pangkat 2, yaitu kuadrat, biasanya algoritma brute force. Setelah itu, kita masuk ke teknik pemrograman algoritmik. Terdapat dua poin juga. Yang pertama, pemrograman dinamis atau dynamic programming. Teknik memecahkan masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menyimpan hasil untuk digunakan kembali. Yang kedua, divide and conquer, yaitu memecahkan masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, menyelesaikannya secara rekursif, dan kemudian menggabungkan hasilnya. Selanjutnya, algoritma dasar dan pencarian. Sorting algorithm seperti bubble sort, selection sort, insert sort, merge sort, quick sort, dan heap sort. Serba pendek. Yang kedua, graph algorithm. Poin pertama, traversal. Poin kedua, shortest path. Poin ketiga, minimum spanning tree. Selanjutnya, analisis dan optimasi algoritma. Poin ke-1, profiling dan benchmarking, untuk mengukur performa dan menemukan bottleneck dalam kode. Yang kedua, optimasi algoritma, untuk mengurangi kompleksitas waktu dan ruang. Yang ketiga, teknik-teknik optimasi lain, seperti memoization, tabulation, lazy evolution. Selanjutnya, tools dan sumber belajar untuk algoritma dan pemrograman. Bahasa pemrograman, Python, C++. Java adalah bahasa populer untuk belajar algoritma. Platform latihan. Kalian bisa mencari HackerRank, LeetCode, Codeforce, Edcoder, dan SPOJ. Selanjutnya, buku referensi. Kalian bisa cari Introduction to Algorithms oleh Corman. Selanjutnya, tips dan strategi belajar algoritma.
Pertama, mulai dari dasar. Kuasai algoritma dasar dan struktur data terlebih dahulu. Yang kedua, latihan terus-menerus. Pecahkan berbagai masalah dari berbagai tingkat kesulitan. 3. Analisis solusi. Pelajari solusi dari orang lain dan pahami pendekatan yang berbeda. Keempat, pahami kesalahan. Belajar dari kesalahan dan coba pendekatan baru. Yang kelima, gunakan pseudocode atau menulis algoritma dalam pseudocode sebelum mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Jadi sampai di situ saja pembelajaran dasar strategi algoritmik dan pemrograman kita hari ini. Mungkin itu saja. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.